Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Jaga Karsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan sahabat-sahabatku di seluruh muka bumi ini, mari kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara berbuat amal kebajikan, dan salah satunya adalah ngalap berkah. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan 5 hadis di dalam kitab Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir ini adalah kitab hadis karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ini adalah ulama besar sekali yang termasuk ulama khalaf, ulama yang hidup di zaman-zaman akhir, dan ulama yang sangat terkenal sekali bermadzhab Asy-Syafi'iyah atau Asy-Syafi'i, dan beliau itu luar biasa hebatnya. Karangannya banyak sekali, yang terkenal adalah Jalalain. Jadi kitab tafsir Jalalain ini adalah kitab yang sangat terkenal di pesantren di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, dan pengarangnya adalah beliau Jalaluddin As-Suyuti. Jadi As-Suyuti ini kenapa dinamakan Jalalain? Karena pengarangnya adalah dua Jalal. Jadi Jalaluddin itu adalah Masya Allah nama yang indah sekali. Yakni muridnya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan gurunya jadi Jalaluddin Al-Mahalli, makanya dinamakan Jalalain, dua Jalal. Yang pertama ada Jalaluddin Al-Mahalli, ini gurunya itu mengarang tafsir Jalalain, itu belum berakhir kalau nggak salah sampai surat Al-Kahfi kalau nggak salah. Kemudian oleh beliau muridnya yakni Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ini dilanjutkan sehingga terkenal dengan kitab Jalalain. Ini berkahnya. Jadi guru dan murid ini sama-sama hebatnya, sama-sama pinternya, dan sama-sama luar biasanya. Dan kita ngalah berkahnya. Karena kita nggak punya ilmu dan nggak punya apa-apa, bisanya ngalah berkah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi besok di yaumul qiyamah di dalam surat Yasin ayat 65. Dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompoknya Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, sebagaimana kelompoknya Imam Ibnu Al-Jauzi. Jadi banyak ada guru lebih pintar dari murid, atau sebaliknya murid lebih pintar dari guru, itu banyak sekali. Salah satunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermadzhab Al-Hambali, atau Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu gurunya yang pintarnya luar biasa, bermadzhab Hambali, dan punya murid yang muridnya itu luar biasa pintarnya, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini banyak orang yang tidak bisa membedakan ya. Jadi Ibnu Al-Jauzi itu adalah seorang ulama yang multi talenta, yang Masya Allah, yang sering saya sampaikan dalam ceramah saya, itu bermadzhab Hambali itu hidup antara 509 Hijriah sampai 590 sekian Hijriah Itu ulama terkenal sekali. Jadi Ibnu Al-Jauzi Al-Jauzi itu nama bisa nama daerah, bisa nama makanan kalau salah. Nah itu pokoknya ulama yang luar biasa lah, pengarang kitab banyak, kemudian mulai tarikh, hadis dan seterusnya, dan termasuk beliau itu adalah penceramah. Nah ini bedanya. Jadi penceramah yang telah memualafkan, jadi menjadikan orang yang sebelumnya itu bukan beragama Islam tapi menjadi mualaf itu ratusan ribu, dan 300.000 orang menjadi taubat. Masya Allah, ini Ibnu Al-Jauzi. Nah ini banyak orang yang tidak bisa bedakan. Nah yang kedua adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah ini beda. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau yang tadi itu Ibnu Al-Jauzi, kalau ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Itu muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi kira-kira 100 tahun kemudian kalau nggak salah. Jadi beda antara Ibnu Al-Jauzi dan kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ulama yang Masya Allah luar biasa. Cuman beliau tidak terkenal di dalam masalah tausiah atau ceramah. Yang terkenal adalah karyanya banyak sekali dan luar biasa, bahkan mengalahkan gurunya Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah itu orangnya pintar banget, hebat pokoknya. Nah, kenapa saya katakan atau pendapat Al-Fakir itu lebih hebat dari gurunya? Ya karena
muridnya ini bisa membuat mazhab sendiri, membuat tidak mengikuti gurunya, itu makanya lebih hebat. Baik, kita bacakan. Ini saya ambil hadis yang sahih saja, yang kan di sini ada dhaif yang boleh diamalkan, ada hasan, tetapi saya ambil karena hadis banyak banget. Saya ambil yang sahih saja, cuma 5 karena waktunya nggak cukup. Yang pertama hadis nomor 8003 ya. Riwayat dari Muslim dan dari Utsman ya. Sahih ini ya. Jadi min imri'il muslimin tahdhuru salatan maktubatan fayuksinu wudhu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunubi malam tu'ta kabiratun wa dzalika dzahru kulluhu ya. Di rawahu Muslim ya. Jadi mamin miril muslimin, jadi mamin dari seseorang, setiap orang muslim. Jadi muslimin tahduru itu menghadiri atau datang sholatan maktubatan, jadi sholat wajib itu ya, maktubatan sholat wajib. Mamin miril muslimin, jadi ma itu sopo wonge atau siapa, jadi mamin siapapun dari seorang muslim. Jadi ini agak sulit bacanya karena itu mati dan ketemu mati. Jadi harus ini miril muslimin, jadi siapapun dari seorang muslim yang tahduru sholatan maktubatan, yang dia itu menghadiri sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat 5 kali sehari, itu maktubatan. Kemudian dia itu fayuksilu wudhu'aha, dan memperbaiki wudhunya itu baik, wa khusu'aha, dan khusuknya, wa ruku'aha, dan rukuknya itu khusuk baik, maksudnya tidak tergesa-gesa, kemudian baik. Illa kanat, kecuali itu semua ya, kafaratan itu sebagai penebus. Kafaroh itu penebus. 5 qablaha minadz dzunubi, dari dosa-dosa sebelumnya. Malam, selama dia kabiratun, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar ya. Wa dzalika dzahru kullu, dan itu seluruh waktu. Jadi pertama, hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang sholat di masjid ya, kemudian dia itu memperbaiki wudhunya baik dari rumah ya, kemudian boleh di masjid juga boleh, kemudian dia sholatnya khusyuk, kemudian rukun-rukunnya dipenuhi ya, tidak tergesa-gesa, kemudian dia baik, ingat pada Allah ya dengan serius, kemudian maka semua itu menjadi kafarat. Jadi kafarat itu penebus dosa-dosa kecil ya. Siapa sih yang nggak punya dosa kecil ya? Kita itu keluar rumah sudah melihat aurat yang bukan, yang seharusnya tidak kita lihat. Ini kan banyak ya. Sekarang ini Masya Allah, sekarang ini zamannya seperti ini, negara juga tidak peduli dengan seperti ini. Negara ini kan Masya Allah ya. Kalau bukan negara Islam ya nggak bisa. Ya, sekarang itu kalau kita keluar aja misalnya ya, keluar rumah sudah melihat aurat ya. Jadi orang kalau tidak menutup aurat kita lihat. Kadang kadang yang pertama boleh, yang kedua kadang kita lalai ya. Melihat ya Masya Allah dan Masya Allah. Ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang banyaklah, dosa kecil yang mulai ngomong yang tidak benar ya. Atau misalnya janji yang diingkari ya, meskipun kalau sepele, perkara sepele itu kan tetap dosa ya. Atau sesuatu yang banyak ya, dosa kecil ini banyak sekali, maka kafarotnya itu begitu. Nah kebetulan hadis ini itu menjelaskan tentang kafarot sebenarnya. Nah, kafarotnya dosa-dosa kecil yang begitu banyak, kita itu kadang ngerasani, kadang kita itu ini dan seterusnya, dosa-dosa kecil ini, maka kafarotnya ini. Jadi kita wudhu ini kan menggugurkan dosa. Dalam riwayat lain dikatakan, dan banyak ini ya, itu ketika kita wudhu itu ya, itu dosa-dosa kecil ini rontok ya. Bahkan Imam Abu Hanifah itu dalam banyak riwayat dikatakan pernah oleh Allah dikasih karomah. Jadi karomah ini kelebihan yang tidak diberikan kecuali pada yang bersangkutan. Itu pernah melihat orang itu ketika wudhu itu dosa-dosanya itu luntur ya, seperti kayak warna merah gitu. Jadi makanya Imam Abu Hanifah itu sampai menghukumi kitab di dalam air wudhu mustakmal namanya, itu nggak boleh dipakai itu karena memang bekas air wudhu ini kalau dalam hukum fikih itu menghapus dosa-dosa kecil. Tapi ketika kita pakai bahasa yang karomah itu berwarna, tapi yang bisa melihat hanya Imam Abu Hanifah, yang lain nggak bisa melihat. Yang lain hanya melihat yaitu air putih gitu aja. Tapi Imam Abu Hanifah melihat, wah itu air bekas dosa. Masya Allah.
Dan kalau kita tambahkan, jadi tolong saudara sekalian, setiap ibadah itu kan ada seperti pohon ya, dia punya batang, punya pangkalnya, punya cabangnya, punya rantingnya, punya dahannya, punya macam-macam ya. Sholat juga sama. Jadi kalau kita misalnya ke masjid ya, sholat, taruhlah sholat yang paling banyak pahalanya dan berat itu adalah sholat subuh. Makanya kalau bisa ke masjid berjamaah, karena ini pahalanya sangat banyak sekali ya. Kemudian sholat isya, yang kedua sholat isya ya. Itu banyaklah hadis kalau kita sampaikan nggak cukup waktunya, banyak sekali. Sampai-sampai dikatakan la zahabu walau kana haban. Kalau andai kata mereka tahu pahalanya sholat berjamaah isya dan subuh ya. Lam di sini lam takkid ya. Niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Artinya kalau orang tahu pahalanya yang begitu besar, niscaya mereka akan, kalau lumpuh saja mereka minta digotong untuk supaya bisa ke masjid berjamaah. Itu besarnya pahala yang Allah berikan pada pelaku-pelaku sholat berjamaah. Nah, ketika kita bicara amal, maka di situ ada cabang dan rantingnya. Maka pokoknya ini kan kita sholat, batang pohonnya itu sholat berjamaah. Itu rantingnya itu adalah ketika kita dari rumah. Semakin rumahnya jauh dari masjid, semakin besar pahalanya langkah melangkah ke masjid tadi. Kemudian wudhunya, ya. Setiap wudhu itu penuh dengan kebaikan yang tadi, merontokkan, menggugurkan dosa-dosa, ya. Dan seterusnya. Sampai kemudian ketika kita di masjid, kita itikaf, kita baca Al-Quran, baca wirid, kemudian kita baca hadis atau tarikh lainnya. Ketika kita itikaf, ketika kita itu duduk saja di masjid, ya, itu bisa mendatangkan pahala. Banyaklah ya, kalau kita kupas, Masya Allah ya, pahala banyak banget. Sayang kita tidak membahas masalah itu, kita membahas masalah yang lainnya ya. Hadis yang kedua, ini kita singkat-singkat saja ya. Ini di dalam kitab Jami'us Shaghir, ngalap berkah dari Al-Alamah ya, Al-Alamah Abdurrahman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini hadis kedua adalah ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikah ajnihataha ridhaan bima yasna'u hatta yarji'a. Ya. Ini bab tentang mencari ilmu. Jadi kita pindah-pindah ya. Yang pertama tadi bab tentang wudhu ya, wudhu dan sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang begitu banyak dosa kita. Nah sekarang ini kita bicara tentang bab thalabul ilmi, mencari ilmu. Maksudnya mencari ilmu agama ya, bukan ilmu yang bukan agama. Ini mencari ilmu agama. Di sini dikatakan mamin kharijin, siapa saja yang keluar rumah ya, kharaja ya, min kharijin, kharij itu orang yang keluar ya, kharaja yang keluar, min baiti dari rumahnya ya, fi talabil ilmi, yang dia itu tujuannya mencari ilmu agama ya, illa kecuali wadu'at. Jadi wadu'at itu meletakkan, apa yang meletakkan, lahu padanya, pada orang tadi yang mencari ilmu tadi. Siapa? Al-malaikah, al-malaikatu. Jadi dibaca malaikatu itu, malaikat itu mengepakkan saya, melindungi. Jadi melindungi itu memberikan keberkahan, memberikan kebaikan dan seterusnya. Ridhon, dan memberikan ridho bima yasna'u, dan dia ridho terhadap apa yang dia lakukan. Maksudnya yang dilakukan pencari ilmu tadi, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Sofwan bin Asad ya. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jadi menuntut ilmu agama itu mulai dari ayunan. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi ayunan sampai ke liang lahat. Ayunan itu berarti ini bahasa kiasan ya, dari kecil. Dari kecil bahkan anak kita harus kita ajari dengan Al-Qur'an, dengan hadis, sunnah sampai liang lahat, artinya sampai mati ya. Jadi bagi kita yang masih usia 50 harus serius, sungguh-sungguh ya. Jadi harus sungguh-sungguh kita mencari ilmu agama itu, harus sungguh-sungguh. Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang mencari ilmu agama itu oleh Allah dikasih diperintahkan malaikat untuk minta ampunan. Jadi malaikat, kemudian ikan-ikan di laut itu minta ampunan ya. Saya pernah mempelajari hadis ini mulai dari kecil ya, tahun 80, coba bayangkan 80 sampai sekarang sudah berapa tahun? 40 tahun ya. Jadi 41 tahun lebih ya. Saya tidak memahami, tapi suatu saat Allah kasih yang namanya penjelasan. Apa itu? Kenapa Allah menyebut ikan-ikan di laut? As-samak jadi as-samak ya, fil bahr ya. Jadi
ikan-ikan di laut itu sampai memintakan ampunan. Ternyata setelah saya pelajari dengan ilmu 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 alam ya, ilmu alam itu ternyata makhluk Allah yang paling banyak itu ikan di laut. Ikan di laut itu jutaan, miliaran, triliunan enggak ya. Habis diambil orang banyak seluruh dunia, muncul lagi. Sekali bertelur itu sekali telur udah ratusan itu sekali bertelur. Dan itulah sampai ikan-ikan di lautan itu mintakan ampun bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ya saudara sekalian, meskipun sekarang ada BA, ada Google, jangan andalkan itu, mencari ilmu. Karena keutamaan mencari ilmu itu ya, saya singkat aja ya. Jadi ketika dari rumah sampai ke tempat yang dituju, itu Allah kasih pahala seperti sholat tadi ya. Ya itu nanti pahala ilmunya. Jadi kalau tadi saya ceritakan setiap amal ibadah itu ada seperti pohon, ada cabang dan rantingnya, maka mencari ilmu itu bisa sama. Tolabul ilmi ini kan pohonnya. Rantingnya apa? Rantingnya itu dari rumah pahalanya kaki berjalan. Kemudian sampai di masjid itu kemudian dia itikaf. Sampai di masjid dia mencari ilmu, kemudian dia dzikir, dia sholat ya. Biasanya kalau di masjid kan sholat dulu, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah atau sholat ba'diyah atau sholat yang lain ya. Itu kan pahalanya banyak. Dia kemudian thalabul ilmi. Jadi saya sarankan meskipun sekarang pandemi ya, maka carilah ilmu di masjid ya. Kalau online itu memang mudah tetapi tidak berkah ya. Apa bukan kurang ya? Kurang berkah ya. Memang kurang maksimal menurut saya. Harus ketemu karena memang ada kekuatan lain. Kalau online itu kadang-kadang yang datang itu wajahnya doang. Baik, saya singkat aja ya, nggak cukup. Hadis yang ketiga ini pada nomor 8030 ya. Jadi hadis dari riwayat Ibnu Abi Dunya dari Haytham bin Malik At-Ta'i ya. Jadi Rasul bersabda, "Ma min dambin ba'da syirki a'dhamu 'indallahi min nutfatin wa da'aha rajulun fi rahimin la yahilu lahu." Ya. Di hadis nomor 8030 di kitab Jami'us Shaghir karangan Al-Alama Al-Hafidh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini luar biasa, Masya Allah. Saya ngalah berkah ini, saya berdoa pada Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalam kelompoknya. Mamin dambin, tidaklah ada suatu dosa ya. Jadi maksudnya tidak ada suatu dosa ba'da syirik ya. Setelah syirik. Jadi syirik ini dosa yang tidak bisa diampuni ya, menyekutukan Allah ya, dukun, paranormal, orang yang menyembah selain Allah ya, itu dosa yang besar. Nah setelah itu apa yang dianggap dosa besar? Ini adalah a'dhamu, jadi dosanya dambin a'dhamu. Jadi a'dhamu ini menjelaskan dambin tadi. Jadi tidak ada dosa yang begitu besar setelah syirik ya. Kecuali indallah, menurut Allah adalah min nutfah ya. Nutfah itu mani, air mani ya. Wadha'aha, yang diletakkan ya. Ha ini merujuk pada perempuan ya, tentu ya. Ha. Rojulun, seorang laki-laki, fi rohimi, di sebuah rahim, layahilu lahu, yang tidak layak bagi laki-laki tadi. Itu kalau kita artikan per kata itu begitu. Jadi maksudnya begini ya. Dosa setelah syirik itu adalah dosa zina. Jadi di sini zina itu meletakkan air mani laki-laki ke tempat rahimnya perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Ya. Maksudnya bukan istrinya ya, bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Jadi selain istrinya, entah itu tetangganya, entah itu pokoknya selain istrinya, entah pelacur, entah ini, pokoknya bukan istrinya lah. Karena tingkatan-tingkatan itu banyak nanti. Dosa-dosa itu tingkatan-tingkatan. Yang paling kecil itu pelacur ya. Itu aja dosanya besar. Gimana dengan orang yang bukan pelacur, misalnya dia berzina dengan tetangganya, itu jauh lebih besar daripada berzina dengan pelacur. Atau dia berzina dengan orang yang tidak dikenal tapi bukan pelacur, itu lebih besar daripada zina dengan pelacur. Jadi zina itu ada tingkatan-tingkatan. Yang terendah ada pelacur, yang kedua adalah orang yang tidak dikenal, yang ketiga adalah itu tingkat semakin tinggi ya. Itu adalah dosa yang dia kenal. Jadi berzina dengan teman ya, teman SD atau teman SMP atau teman SMA ya, alumni, itu jauh lebih besar daripada zina dengan pelacur. Masya Allah. Sekarang ini dengan adanya WA ini, itu Masya Allah, itu banyak orang yang selingkuh ya. Masya Allah. Kadang-kadang mereka meremehkan ya, mereka itu bilangnya selingkuh itu indah. Ya Allah, ini dosa besar, besar dan besar dan besar dan besar. Kenapa saya katakan sampai besar-besar berkali-kali ya? Karena dosa dengan pelacur aja sudah besar, apalagi dosa dengan yang
yang dia kenal itu jauh lebih besar. Jadi tingkatan tertinggi itu zina dengan ibu kandung, yang bawahnya lagi itu zina dengan saudara sekandung, yang bawahnya lagi adalah dosa dengan tetangga. Kenapa? Tetangga itu kan dekat, dia harusnya dilindungi malah dizinai. Yang berikutnya adalah dosa dengan teman, alumni SMP, alumni SD, alumni TK. Nah, TK kan dulu ya, sekarang sudah jadi mbok-mbok, emak-emak dari tante-tante. Nah, begitu ngumpul alumni TK Nusantara misalnya, curhat, suamiku itu suka kentutan, suamiku itu nggak pulang-pulang. Ya memang waktu nggak pulang dia cerita begitu, padahal kalau pulang nggak pernah cerita. Suamiku itu nggak pernah ngasih pas pada saat nggak ngasih, pada saat ngasih tiap hari nggak pernah cerita. Terus satunya, sama dong, istriku juga begitu, istriku suka ngentutan. Itu pas kentut, istriku tuh kalau nggak mau melayani, ya terjadilah perzinahan. Ini dosanya besar dan besar. Camkan baik-baik, kalau dosa dengan pelacur aja dosanya minta ampun. Itu dosa mendekati syirik, itu dosa berzina dengan pelacur, apalagi dosa berzina dengan orang yang tidak dikenal, apalagi dosa yang berzina dengan temannya, itu jauh lebih besar daripada pelacur dengan orang yang tidak kenal, dengan orang yang lain. Ya, pahamkan, tolong pahami baik-baik. Sekarang itu marak. Kenapa negeri ini ditimpa carut marut? Ya karena banyaknya dosa yang dilakukan masyarakat. Saya tuh sedih karena orang sekarang itu mudah berzina, ya, mulai dari anak SD, anak SMP lebih banyak, anak SMA jauh lebih banyak, anak kuliah jauh lebih banyak, tante-tante janda yang kesepian, masya Allah, sepi yang ngaji aja lah kok berzina. Ya Allah, sedih lah pokoknya. Beruntunglah saudaraku kalau kita nggak berzina, itu pahalanya Allah lipatkan sampai 60 kali seperti pahalanya sahabat. Coba bayangkan, kalau kita bisa menahan diri dan tidak berzina, ya, itu kita insya Allah dikasih oleh Allah pahala 60 kali seperti pahalanya sahabat yang tidak berzina. Karena zaman sahabat nggak ada WA, nggak ada smartphone, nggak ada handphone, nggak ada televisi kan. Mereka mudah, mereka kalau berzina keluar lagi susah. Nah kalau kita sekarang zina di WA aja, tolong melatih ke sini di pinggir kali Ciliwung, nanti di gang ini ya ada rumah, masuk aja. Itu melatih itu simbol. Atau misalnya dulu di zaman ini bubur kacang hijau, bubur Manado, tolong kirim bubur Manado di Hotel Sentosa, Jalan Ambarawa nomor 5. Bubur ayam tolong dikirim rasa KD itu Krisdayanti, maksudnya KW gitu. Masya Allah. Kalau kita cerita banyak, sedih. Hadis yang ketiga, hadis nomor 8032 di kitab Jami'us Shaghir karangan Al-Alamah Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tidaklah min zihinil, ya, seseorang itu memiliki kekayaan illa samuddu, ya, saya waktu yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat, laukana, seandainya dia itu innama utiya, dia itu diberi minat dunya hutan, ya. Jadi secukupnya. Jadi begini ya, tidak ada orang yang punya kecukupan melainkan akan merasa senang pada hari kiamat itu seandainya dahulu dia hanya diberi dari dunia makan secukupnya, ya. Ini hadis sahih riwayat dari Hanad, dari Anas. Kalau Hanad ini adalah perawi yang terakhir, kalau Anas ini adalah sahabat Nabi. Makanya jangan bingung ya. Misalnya dari Abu Hurairah, dari Muslim itu meriwayatkan yang paling akhir. Jadi namanya Tobakot itu tingkatan terakhir. Bukhari, Muslim, jadi Ibnu Abi Dunya, atau misalnya Hanad. Nah kemudian dari Anas, dari Abu Hurairah, nah itu sahabat. Jadi dari yang terakhir itu adalah sahabat. Sahabatnya namanya Anas bin Malik, ini pelayan Rasulullah, ya, yang ikut Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah di Madinah. Pada saat itu beliau usianya 9 tahun, ya. Anas ini usianya 9 tahun, Rasulullah itu usianya sekitar 53 tahun. Jadi begini, hadis ini mengatakan bahwa pada hari kiamat besok, ya, karena Allah itu maha adil, orang yang kaya itu merasa
Merugi itu begini ya. Kalau seseorang itu memiliki kekayaan 1 miliar, kemudian si A itu 1 miliar, si B itu 0,5 miliar, ya, maka amalannya itu baik sama baiknya, ibadahnya baik, jihadnya baik, ibadahnya baik, semuanya baik lah. Pokoknya surganya sama lah. Maka yang memiliki 1 miliar itu menyesal. Kok dia tidak, kok dia punya uang banyak gitu. Karena uang banyak itu akan lama di padang mahsyar, namanya yaumul hisab. Itu keadilan Allah. Jadi kalau orang itu sama-sama ulama ya, sama-sama ini memiliki kekayaan yang berbeda, itu akan membedakan lamanya di padang mahsyar. Jadi yang 1 miliar itu tadi lebih lama daripada yang 0,5 miliar. Taruhlah misalnya 1 miliar itu lamanya di padang mahsyar itu setahun ya. Setahun akhirat itu berarti 365 hari kali 1000 tahun. Coba hitung sendirilah berapa lama. Lama banget. Nah kalau misalnya yang 0,5 miliar berarti setengah tahun. Kalau misalnya ya seperti itu. Kalau 1/4 miliar seperempat tahun, ya. Kalau 100 juta berarti 1/10 tahun, ya. Jadi sekitar sebulan berapa? Itu begitu ya, singkat kata begitu. Jadi pada hari kiamat itu dia hanya berharap, ya Allah, andai kata dulu saya miskin, andai kata saya dulu itu biasa-biasa saja. Makanya saya ingatkan saudaraku sekalian, yang orang kaya ini sebenarnya saya cinta pada orang kaya. Saya kasihan sih sama orang kaya, terutama para koruptor ya. Koruptor ini uangnya coba deh, kalau dia punya kekayaan itu kan abai ya, lalai ya. Jadi yang tadinya makan nasi pecel atau nasi kebuli atau nasi uduk itu kan cuma 10.000 itu ya. 10.000 itu udah banyak. Atau nasi padang itu 15.000 ya. Atau nasi kebuli itu paling 25.000. Tapi kalau kaya itu restoran sekali makan 300.000, sama-sama masuk, sama-sama besok keluar. Jadi itulah teman. Tapi hisapnya itu lama. Jadi yang satu di kita nasi kebuli atau nasi padang tadi itu 30.000, itu hisapnya itu 30 menit. Maka kalau yang nasi yang di restoran 300.000 itu menjadi kali 30 menit kali 10 berarti 300 menit. Aduh, saya cepat, waktunya cepat sekali ya. Ya, hadis yang keempat ya. Ini hadis yang keempat ya. Berapa tadi? Ya. Ya, pada berikutnya adalah hadis yang terakhir, kelima nih berarti ya. Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki yusabu bisyai'in, yang tertimpa segala sesuatu, fi jasatihi, di dalam jasadnya, fayatasaddahu ya, fayatasaddaku bihi, fayatasaddaku, maka sesuatu yang menimpa di dalam dirinya itu tadi itu adalah sedekah. Jadi fayasaddaku bihi illa rafa'ahu ya. Jadi yang pertama adalah yusabi bi syai'in fi jasadi, tidaklah seorang laki-laki yang dia itu tertimpa ya, yusabu itu tertimpa bi syai'in, terhadap sesuatu, fi jasadi, dalam dadanya. Kemudian itu jadi tertimpa musibah maksudnya. Entah itu panas, entah itu kena duri, entah itu kena setrum listrik, entah itu kena apa, entah itu kena kecelakaan, entah kena di jalan, entah itu kena lempar apalah. Maka hal itu fayatasaddaku bihi, maka itu menjadi sedekah. Sedekah itu kafarot tadi ya. Jadi kalau misalnya dia punya banyak dosa, itu cara Allah menghapusnya itu adalah dengan dikenakan musibah ya, musibah ini. Yang kedua adalah illa rafahu, kecuali Allah meninggikan derajat. Nah ini illa rafa'ahullahu bihi, dan Allah mendirikan darajatan, mendirikan derajat ya, derajatnya. Wa hatta anhu bi khati'ah, dan dia Allah menghapus kesalahan darinya. Jadi hadis ini sahih, hadis Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Darda ya. Abu Darda ini adalah sahabat ya, sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah, sahabat Abu Darda ini.
Dan sahabat Abu Darda ini terkenal dengan sahabat yang paling zuhud dan banyak nasihat yang luar biasa. Dan riwayat Imam Ahmad ini ahlu hadis yang beliau murid Imam Syafi'i, termasuk imam yang paling hebat ya, top ya, bermadzhab Imam Hambali, pendiri madzhab Hambali. Dan Imam Tirmizi ini ahlu hadis, dan Imam Ibnu Majah ini juga ahlu hadis. Nah, dalam hadis yang terakhir ini saudaraku sekalian, bahwa ujian yang menimpa umat Islam sekarang ini, misalnya saudara kita itu yang dipenjara, difitnah, didolimi oleh rezim penguasa, maka hakikatnya Allah pertama mengampuni dosa-dosanya, jadi sebagai sodakoh tadi atas semua itu. Yang kedua adalah Allah meningkatkan derajatnya, yang tadinya menjadi A ditingkatkan lebih tinggi lagi ya. Jadi kemudian Allah juga mengampuninya. Jadi seperti saudara kita di Bosnia, yang mereka itu ketika dikasih ujian berat, maka Allah akan ampuni dosa itu. Mudah-mudahan itu ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim.